Hai, semoga hari ini semua baik, sehat dan lancar. Dengan mendengarkan audiobook ini, Anda memanfaatkan waktu dengan bijaksana bersama Soft Skill Upgrade. Saat ini kita akan membahas buku yang berjudul Kami Orang Aneh. Karya, Christine Legorio Shafkin. Pandangan ke dalam tentang kehidupan Reddit yang penuh gejolak namun sukses sebagai perusahaan, mengubah cara orang berkomunikasi dan berpikir tentang internet. Bersama beberapa situs web yang sukses besar seperti Facebook atau Yahoo, Reddit telah menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Anda mungkin terkejut menemukan bahwa Alexis Ohanian dan Steve Huffman bahkan bukan orang yang memiliki ide tersebut. Reddit segera menjadi tempat untuk meme dan diskusi tentang minat apapun yang dapat Anda pikirkan. Namun, juga menjadi tempat bagi orang-orang jahat berbagi agenda kebencian, kekerasan, dan seksual mereka. Peningkatan konten ofensif tentu meningkatkan lalu lintas mereka, tetapi siapa yang mau berinvestasi di perusahaan yang membiarkan kebencian? Platform dengan cepat menurun di luar kendali. Jadi bagaimana mereka menyelamatkan perusahaan dari kegagalan yang akan segera terjadi? Dengan kerja keras dan tujuan, Ohanian dan Huffman membawa Reddit keluar dari masalah. Lewat buku ini, Anda dapat menyelam jauh ke dalam pasang surut perusahaan dan mencari tahu bagaimana Reddit telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berpikir tentang internet. Sebuah ide lahir. Tahun pertama kuliah adalah saat di mana para siswa mendapatkan teman baru, berpesta, dan belajar. Pendiri Reddit Alexis Ohanian dan Steve Huffman adalah teman sekamar pada tahun 2001 di Universitas Virginia. Ohanian dan Huffman mencoba mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan hidup mereka. Mereka menikmati video game dan apapun yang berhubungan dengan komputer. Jadi terjun ke kolam startup teknologi membuat keduanya tertarik. Sedikit yang mereka tahu bahwa hanya 4 tahun kemudian, mereka akan mulai merencanakan salah satu situs web paling sukses yang digunakan saat ini. Pada tahun 2005, Ohanian dan Huffman memulai liburan musim semi dan mereka melakukan perjalanan ke Universitas Harvard untuk mendengarkan programmer sukses Paul Graham. Dikenal sebagai salah satu pendiri via web, yang kemudian dia jual ke Yahoo seharga $50 juta, dia melanjutkan kesuksesannya dengan menulis bahasa pemrograman dan beberapa buku yang telah menjadi bacaan wajib bagi programmer masa depan seperti Ohanian dan Huffman. Setelah pidato Graham, pasangan itu dengan gamang mendekatinya dan bertanya apakah Graham tertarik untuk mendengar tentang startup baru mereka dan secara mengejutkan, Graham setuju. Ini bisa menjadi sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Duduk di Cafe Algiers pada malam yang sama, Alexis Huffman menjelaskan kepada Graham ide startup mereka. Jika Anda berpikir ini adalah saat keduanya mengajukan ide mereka untuk Reddit, maka Anda salah. Pasangan itu telah bekerja di sebuah perusahaan rintisan yang akan menggunakan ponsel untuk memesan makanan dari pompa bensin. Nama perusahaan itu adalah MMM. Meskipun Graham tidak begitu senang dengan ide itu, dia berpikir anak-anak ini memiliki sesuatu. Mereka tidak punya ide, tetapi mereka punya antusiasme, mereka masih muda, dan mereka mengingatkan Graham pada duo sukses lainnya seperti Steve Wozniak dan Steve Jobs atau Bill Gates dan Paul Allen. Akhirnya, mereka semua akan bertemu lagi ketika Ohanian dan Huffman secara resmi akan mengajukan perusahaan mereka lagi ke Graham dan rekan-rekannya. Hasilnya adalah penolakan lain. Tetapi beberapa hari kemudian, Graham menelepon Ohanian untuk memberitahu dia bahwa dia telah melakukan kesalahan, bahwa dia menyukai mereka, bukan ide mereka. Setelah beberapa percakapan dan brainstorming, Graham sampai pada ide dan berkata kepada mereka, kalian perlu membangun halaman depan internet. Dan begitulah, ide untuk Reddit lahir. Tahap awal Reddit. Selama 3 bulan ke depan, Alexis Ohanian dan Steve Huffman tinggal di kantor mereka di Massachusetts saat mereka bekerja dengan Graham untuk mewujudkan konsep mereka.
Di dunia di mana teknologi mulai berkembang pesat dengan layanan seperti PayPal dan Uber, sepertinya siapapun yang mampu coding tiba-tiba bisa menjadi miliarder. Tetapi seperti yang akan Anda ketahui, Ohanian dan Huffman membutuhkan banyak pekerjaan dan banyak malam tanpa tidur. Untuk memulai, mereka membutuhkan nama yang baik dan ini terbukti menjadi titik pertikaian antara mereka dan investor mereka. Dari beberapa opsi nama, akhirnya mereka memilih Reddit. Namun, Graham masih tidak terkesan dengan nama itu dan bahkan bertahun-tahun kemudian, dia masih menganggap bahwa Reddit bukan nama yang bagus. Situs web mereka memiliki beberapa cara untuk mengatur artikel dan tautan yang akan dibagikan oleh penggunanya. Dan Huffman memiliki banyak konsep tentang bagaimana ia ingin situs web tersebut terstruktur. Misalnya, dia menginginkan cara bagi pengguna untuk memberikan jempol virtual dengan satu klik. Klik, atau upvote itu, akan membantu Reddit menentukan peringkat berandanya, sehingga konten yang paling menarik atau paling banyak dipilih akan naik ke atas. Pada dasarnya, pengguna Reddit akan memiliki kontrol penuh atas konten apa yang ada di beranda dan apa yang tidak. Reddit akan berbeda dari situs lain dengan memberi penghargaan kepada penggunanya karena berkontribusi dan berinteraksi dengan halaman mereka. Memposting tautan memberi 1 poin. Bila posting Anda disukai oleh orang lain, ada poin lagi. Dengan banyak konsep dan ide, satu-satunya yang tersisa adalah membangun situs web. Graham ingin Huffman dan Ohanian fokus pada pengembangan produk dengan nilai minimum. Artinya, mereka akan membuat produk minimal untuk menghemat waktu dan uang agar produk segera beredar di internet. Graham menentang fitur mewah yang dapat membuang waktu, jika pengguna tidak merespons fitur tersebut dengan baik. Strategi ini tidak hanya memungkinkan situs untuk tumbuh bersama penggunanya dan membuat perubahan berdasarkan respons pengguna, tetapi juga membantu menarik perhatian investor besar. Penggabungan kontroversial. Setelah Reddit berjalan, Huffman dan Ohanian dengan cepat menyadari bahwa mereka perlu mendapatkan lebih banyak daya tarik. Sementara Ohanian akan menghabiskan waktunya berjalan-jalan di sekitar kampus sambil melemparkan stiker yang mengiklankan Reddit. Jadi mereka melakukan sesuatu yang agak kontroversial, tetapi berhasil. Alih-alih menunggu pengguna untuk mengunjungi dan terlibat di situs web mereka, mereka menggunakan strategi peretasan pertumbuhan di mana mereka membuat banyak akun palsu dan mulai memposting di situs itu sendiri untuk membuat situs terlihat seperti menghasilkan lebih banyak tindakan daripada sebelumnya. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya situs tersebut adalah komunitas yang hidup di mana mereka ingin terlibat. Pertumbuhan popularitas ini akhirnya menyebabkan merger dengan peretas populer Aaron Swartz. Anda mungkin mengenal Swartz sebagai pria berusia 26 tahun yang dituntut karena meretas jurnal akademik JSTOR dari jaringan komputer MIT. Tuduhan itu memiliki hukuman maksimum 35 tahun penjara dan denda $1 juta. Namun, hanya 2 hari setelah pembelaan Swartz ditolak, Swartz ditemukan tewas di apartemennya di Brooklyn setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Swartz adalah seorang hacker ajaib, jadi Paul Graham memutuskan untuk menggabungkan startup Swartz, Infogamy, dan Huffman, Ohanian, dan Swartz menjadi direktur entitas baru, Not a Bug Inc. Memanfaatkan keterampilan Swartz, Huffman membiarkan Swartz membantunya mengganti bahasa pemrograman Reddit ke Python, bahasa yang jauh lebih fleksibel yang telah mereka gunakan sejak konsepsi Reddit. Segalanya berjalan baik, tetapi segera, ketiganya akan menghadapi kesulitan di depan. Perilaku Swartz mulai menjadi semakin tidak stabil karena ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menulis di blognya daripada mencoba mengembangkan Reddit. Posting blognya membahas masalahnya dengan pemrograman dan bahwa dia tidak ingin menulis program lagi selama sisa hidupnya. Tampaknya Swartz mengalami kelelahan dan menunjukkan tanda-tanda penyakit mental. Dia akhirnya berhenti menulis kode sepenuhnya dan menjauhkan diri dari tim dan direkturnya. Meskipun Ohanian, Huffman, dan Swartz tinggal bersama di sebuah apartemen kecil, Swartz bisa menghilang berhari-hari, mundur ke batas kamarnya untuk menghindari interaksi apapun.
Anggota tim lainnya melacak aktivitasnya melalui posting blognya yang semakin sering. Saat Schwartz semakin mengisolasi dirinya, Ohanian dan Huffman bersiap untuk membuat kesepakatan seumur hidup. Kesuksesan Reddit yang tumbuh. Setelah hanya 16 bulan, Reddit mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan besar. Situs web mereka berkembang pesat dan mereka punya hampir 1 juta pembaca bulanan dan mereka juga memiliki subreddit yang mendapatkan daya tarik dan popularitas. Jika Anda bertanya-tanya apa itu subreddit, Anda tidak sendirian. Subreddit adalah forum yang didedikasikan untuk topik tertentu, jadi topik tertentu menjadi semakin populer pada musim gugur 2006. Subreddit ini membagikan tautan untuk proyek do-it-yourself untuk komunitas orang-orang yang menikmati proyek baru, sementara bagian subreddit yang lain, akhirnya menjadi pusat konten yang tidak pantas seperti porno. Dengan beragam konten, Reddit menarik bagi massa. Reddit menjadi sangat populer sehingga situs web tersebut menarik perhatian konglomerat media yang berbasis di New York, Condé Nast, yang berada di belakang majalah besar seperti New Yorker dan Wired. Ketiganya bersiap untuk menegosiasikan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka perlu menunjukkan perusahaan mereka sebaik mungkin meskipun ada banyak hal yang tidak diketahui dan masa depan yang dipertanyakan. Meskipun isolasi Schwartz semakin meningkat, dia cukup sehat untuk memasang wajah berani untuk Condé Nast dan Reddit mendapati dirinya menjadi anak perusahaan dari grup media besar. Itu berhasil. Dengan harga yang diminta sebesar $10 juta, Schwartz, Ohanian, dan Huffman telah berhasil, tetapi pekerjaannya masih jauh dari selesai. Ketiganya pindah ke San Francisco untuk mulai bekerja di kantor pusat Wired, di mana perusahaan memberi mereka kebebasan untuk terus mengembangkan situs web mereka. Condé Nast tidak hanya takut kehilangan basis penggemar Reddit yang tidak stabil, tetapi mereka juga tidak yakin apa itu Reddit. Faktanya, Ohanian dan Huffman ingat editor Wired berjalan melewati kru Reddit dan memberitahu tamu mereka, ini Reddit. Kami tidak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Terlepas dari itu, tim Reddit tahu apa yang mereka lakukan dan mereka terus mengembangkan perusahaan mereka meskipun perilaku Schwartz semakin tidak menentu. Sayangnya, Condé Nast akhirnya meminta Schwartz untuk mengundurkan diri. Schwartz menanggapi dengan mengakses internet dan memposting foto dirinya dengan kemeja Wired, namun, dia mengubah huruf pertama menjadi F. Setelah Schwartz pergi, perusahaan terus berkembang selama tahun-tahun berikutnya, menggandakan lalu lintasnya setiap 6 bulan. Tapi Ohanian terus membuat Reddit lebih besar dan lebih baik dan memanfaatkan peluang untuk mendatangkan lebih banyak lalu lintas. Spiral ke bawah Reddit. Anda mungkin pernah mengalami hal serupa. Ketika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu bersama dengan seseorang, Anda mulai membenci mereka. Jika Anda terus-menerus hidup, bekerja, bahkan berboncengan dengan orang ini setiap hari, segala sesuatunya pasti akan berubah menjadi masam. Ini yang terjadi antara Alexis Ohanian dan Steve Huffman. Perbedaan mereka mulai tumbuh karena mereka masing-masing memiliki visi yang bertentangan untuk Reddit. Mirip dengan Schwartz, keduanya mengalami kelelahan parah setelah bekerja begitu lama dan keras selama beberapa tahun terakhir. Lagi pula Ohanian harus menghadapi ibu yang sakit parah. Pada akhir 2009, Ohanian memutuskan untuk keluar dari Reddit selamanya untuk mengejar peluang lain. Sementara itu, Huffman mencoba yang terbaik untuk mengikuti perubahan tanpa henti, namun, dia segera menyerah juga dan pergi pada tahun 2010. Namun, dua pendiri meninggalkan perusahaan secara tiba-tiba hanyalah awal dari beberapa tahun yang penuh gejolak ketika perusahaan berjuang untuk mengendalikan basis penggemarnya yang berkembang. Seperti yang kita tahu, internet bisa menjadi tempat yang gelap dan Reddit segera menjadi rentan terhadap subreddit kontroversial yang dibuat oleh orang jahat. Reddit bangga dengan platform yang mereka buat untuk memungkinkan orang berkumpul, berbagi meme lucu, dan berbicara tentang topik yang mereka sukai seperti politik, budaya pop, dan video game. Tapi sementara mayoritas orang menggunakan platform untuk kebaikan,
beberapa orang mengambil keuntungan dan menggunakan platform untuk tujuan mereka sendiri. Subreddit anarkisme menjadi tempat orang berdiskusi dan berbagi informasi tentang kekerasan, pemerkosaan, dan terorisme. Tentu saja, moderator mencoba untuk mengambil tindakan dan menyensor informasi, tetapi mereka bertemu dengan pelecehan dan penolakan. Jadi bagaimana mereka menangani subreddit seperti ini? Pengguna situs web adalah aspek terpenting dari Reddit, tanpa pengguna mereka tidak memiliki apa-apa. Membuat mereka marah dapat merusak pertumbuhan situs mereka. Masalahnya terus memburuk ketika subreddit jailbait yang terkenal kejam dibuat, yang menjadi tempat di mana orang-orang berbagi gambar seksual anak di bawah umur dan akhirnya memperoleh 20.000 pengikut. Untuk menyenangkan penggunanya, Reddit membatasi campur tangan mereka dalam komunitas dan berkomitmen untuk mengizinkan pengguna menggunakan kebebasan berbicara mereka. Namun, jailbait melewati batas dan menjadi subreddit pertama yang dihapus dari platform. Ini bukan forum pertama yang dihapus dari situs. Karena pencipta jailbait terus membuat lebih dari 500 subreddit cabul. Seorang pengguna bernama Violent Crash membuat beberapa forum paling sadis seperti Creepshot yang membagikan foto-foto non-konsensual wanita. Bahkan membuat subreddit antisemit seperti Hitler dan Joe-Merica. Akhirnya, identitas Violent Crash diidentifikasi sebagai pria Texas berusia 49 tahun, Michael Bruce, yang menjadi salah satu penerbit forum cabul yang paling produktif. Reddit tentu saja menghapus forum-forum ini. Sebuah isu penting terungkap tentang bagaimana Reddit harus menangani pengguna seperti Michael Bruce. Akan selalu ada orang seperti dia di dunia, orang-orang yang akan memanfaatkan platform untuk menyebarkan pesan sadis mereka sendiri. Jadi apa solusinya? Reddit membentuk dunia yang terdiri dari ribuan iklim mikro dan ekosistem yang berbeda. Beberapa di antaranya akan cerah, bersemangat, dan indah, tetapi akan selalu ada kegelapan, kedalaman tersembunyi yang dipenuhi dengan pemangsa yang mengerikan. Pelanggan tidak selalu benar, tapi satu keputusan yang salah dapat menyebabkan jutaan pengguna membawa bisnis dan forum mereka ke tempat lain. Ini bukan hanya skenario terburuk, mereka tahu itu bisa terjadi karena mereka pernah melihatnya sebelumnya. Kembali pada tahun 2010, perusahaan Dick menerima $10 juta dalam modal Ventura, tetapi dengan membuat keputusan egois yang mengisolasi penggunanya, jutaan pengguna mereka meninggalkan platform dan pindah ke Reddit. Reddit takut situasi seperti ini dapat terjadi pada mereka kapan saja, dan basis penggemar yang berubah-ubah seperti itu dapat merusak masa depan perusahaan mereka. Masalah dengan CEO. CEO yang buruk dapat mengubah moral perusahaan. Siapapun yang membuat keputusan terburu-buru dan gagal berempati dengan karyawan dapat menjadi resep bencana, dan itulah yang terjadi ketika Reddit mempekerjakan Yishan Wong pada tahun 2012 sebagai CEO. Yang pertama dari dua CEO yang akan menyerah pada tekanan dari basis penggemar yang berubah-ubah, Wong tidak bertahan lama dan kesehatan mentalnya dengan cepat menurun. Namun sebelum kepergian Wong yang tiba-tiba, Wong menerapkan beberapa fitur baru yang bagus secara teori. Tujuan utamanya adalah membuat Reddit menguntungkan, jadi bagaimana Anda bisa membuat pengguna membayar layanan tanpa menjadi marah dan meninggalkan platform sama sekali? Wong menerapkan aliran pendapatan yang disebut Reddit Gold, yang merupakan keanggotaan premium yang memberi pengguna fitur tambahan seperti memungkinkan mereka mematikan iklan dan membuat avatar khusus. Ini menjadi agak sukses tetapi tidak membuat perusahaan menguntungkan seperti yang diharapkan. Dan sementara Wong memiliki beberapa ide hebat, seiring waktu sikap dan wataknya mulai menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil. Sikap Wong mulai menyerupai Aaron Swartz saat ia masuk ke internet untuk mengungkapkan rasa frustrasinya dengan mantan karyawan di forum yang didedikasikan untuk praktik bisnis Reddit yang tidak adil. Tapi berdebat dengan mantan karyawan bukanlah satu-satunya tindakan tidak menentu yang dilakukan Wong. Bahkan, dia bekerja dengan penuh semangat untuk memindahkan kantor pusat keluar San Francisco, sebuah keputusan yang tampaknya tidak memiliki tujuan lain selain untuk mendekatkan Wong ke rumahnya.
Tentu saja, Dewan menolak untuk memenuhi permintaan Wong, dan keesokan harinya Wong tidak pernah muncul untuk bekerja. Hari-hari berikutnya, Wong masih tidak pernah muncul, dan ternyata dia berhenti tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan meninggalkan perusahaan tanpa pemimpin. Untuk menggantikan Wong, Reddit dengan cepat mempekerjakan Ellen Pao, namun, dengan gaya kepemimpinannya yang kasar, dia segera menciptakan lingkungan ketakutan dan intimidasi. Dia tampaknya tidak ragu untuk memecat orang dan segera, partisipasi pada pertemuan mingguan Rabu mulai berkurang. Bahkan, para karyawan mulai menyebut pertemuan itu sebagai Rabu berdarah. Pao bahkan berani memecat manajer David Koch, yang sedang menjalani pengobatan leukemia, menyatakan bahwa dia terlalu sakit untuk memenuhi tugasnya. Dalam lingkungan di mana karyawan tidak merasa aman atau terlindungi, moral perusahaan dengan cepat menurun. Segera, tersiar kabar di internet tentang gaya manajemen Pao yang agresif dan betapa menyedihkannya para staf. Jadi, seperti yang dilakukan pengguna Reddit, mereka berkumpul untuk menyerukan pengunduran diri CEO Ellen Pao. Dengan lebih dari 200.000 tanda tangan, Pao terpaksa berhenti pada musim panas 2015. Jadi, sudah waktunya bagi Alexis Ohanian dan Steve Huffman untuk kembali ke akar mereka dan menyelamatkan perusahaan. Masa depan yang lebih cerah. Sudah 5 tahun sejak Alexis Ohanian dan Steve Huffman berbicara satu sama lain. Mereka telah mengerjakan proyek baru, menghadiri terapi, dan berusaha menjauh sejauh mungkin dari Reddit. Namun, setelah mendengar berita kepergian Pao, Huffman menghubungi teman lamanya dan keduanya setuju untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut. Ingin maju satu sama lain, tentu saja ada banyak masalah yang harus didiskusikan keduanya. Jika Anda pernah berada dalam situasi yang sama, Anda tahu bahwa semuanya harus dibahas, tidak ada yang bisa ditahan dan Ohanian dan Huffman tentu saja tidak menahan diri. Huffman mengaku bahwa dia merasa kesal ketika Ohanian akan membuat keputusan perekrutan tanpa dia, sementara Ohanian mengakui bahwa dia merasa Huffman mencoba menyabot karirnya. Keduanya berdamai. Pada akhir Juli tahun 2015, Huffman diangkat sebagai CEO Reddit, sementara Ohanian diangkat kembali sebagai penasihat. Keduanya memiliki pekerjaan besar. Reddit ada di titik bencana, mereka melebihi anggaran dan karyawan merasa semakin membenci perusahaan. Lebih buruk lagi, penunjukan Huffman sebagai CEO disambut dengan sejumlah besar pengunduran diri. Namun, keduanya bertekad untuk membuat semuanya berjalan lancar. Reddit adalah proyek pertama mereka dan mereka ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk menyelamatkannya. Pada hari kelima Huffman sebagai CEO, dia mengumumkan perubahan yang akan memulai perjalanan perusahaan menuju kesuksesan. Huffman menyatakan, baik saya maupun Alexis tidak menciptakan Reddit untuk menjadi benteng kebebasan berbicara. Ini berarti bahwa Reddit akhirnya mengatasi jumlah kebencian dan kekerasan di sekitar subreddit. Huffman kemudian mengumumkan bahwa konten masa depan yang mengagungkan kekerasan pada makhluk hidup manapun akan dilarang. Sementara perubahan ini disambut dengan skeptisisme, itu berhasil. Pada tahun 2017, Ohanian dan Huffman mendapatkan pendanaan $200 juta dan membawa nilai situs hingga $1,8 miliar. Perusahaan akhirnya menjadi lingkaran penuh ketika pencipta Reddit bersumpah untuk mengubah cara Reddit menangani kebencian dan kekerasan dan sekarang menjadi situs web ke-6 yang paling banyak dilihat di Amerika Serikat. Kesimpulan. Dengan impian untuk membuat perusahaan teknologi rintisan, Alexis Ohanian dan Steve Huffman berangkat untuk membuat aplikasi sensasional yang akan mengubah cara orang memesan makanan. Itu gagal. Namun berkat ide Paul Graham dan pinjaman sebesar $12.000, Ohanian dan Huffman dapat membuat halaman depan internet. Sementara perjalanannya berbatu dan kontroversial, keduanya dapat kembali bersama setelah 5 tahun pertumbuhan dan terapi untuk membalikkan Reddit. Menjadi ruang yang membiarkan kebencian, kekerasan, dan topik seram,
Ohanian dan Huffman bersumpah untuk mengubah aturan platform online menjadi ruang berbagi meme lucu, informasi tentang budaya pop, politik, dan banyak lagi. Terlepas dari perbedaan mereka dan beberapa tahun yang penuh gejolak, kerja keras mereka telah terbayar dan Reddit sekarang menjadi situs web ke-6 yang paling banyak dilihat di Amerika Serikat. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses.